bersama YouTube channelku Eja Cantik di sini. Hari ini aku mau ngajak kalian berbincang-bincang sedikit mengenai insecure sama omongan orang. Kalian pernah nggak sih ngalamin yang namanya insecure itu? Nah, insecure itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu berarti perasaan tidak nyaman, perasaan takut atau perasaan tidak yakin sama diri kita sendiri, atau yang paling sering orang katakan tidak percaya diri atau pede. Yes, tidak pede. Apakah kamu salah satu orang yang tidak pede? Hanya Anda yang tahu jawabannya. Nah, bagaimana sih ciri atau tanda-tanda bahwa kita sendiri sudah mengalami yang namanya insecure itu? Ciri yang pertama mungkin merasa kurang akan kondisi fisik kita, atau merasa kurang akan harta atau benda-benda berharga lainnya yang kita miliki itu tidak seberapa dengan yang dimiliki orang lain, atau juga kita merasa kurang akan skill atau kemampuan kita. Kemampuan kita itu di bawah rata-rata dari orang lain. Juga kita merasa dalam kehidupan kita itu belum sempurna, masih banyak kekurangan. Nah, hal-hal ini adalah bagian dari insecure tersebut. Bagi saya pribadi, rasa insecure itu memang salah satu hal yang wajar. Bagaimana tidak? Dalam keseharian kita saja kita sering bergaul dengan orang-orang yang pengetahuannya atau wawasannya lebih tinggi dari kita, atau bergaul dengan orang yang secara ekonomi lebih mapan daripada kita. Pasti ada saatnya kita merasa minder, ada saatnya kita merasa kita tidak percaya diri terhadap keberadaan kita. Nah, itu wajar. Tapi bagaimana perasaan minder tersebut, perasaan tidak percaya diri tersebut kita jadikan motivasi untuk lebih berjuang atau lebih semangat dalam menjalani hidup ini. Di sini aku mau ngajak kalian untuk sama-sama belajar bagaimana sih caranya untuk mengatasi rasa insecure terhadap omongan-omongan orang. Bagaimana caranya kita memfilter omongan orang yang masuk dari luar ke dalam diri kita, sehingga kita tidak perlu baper sama omongan orang. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, coba perluas wawasan dan pergaulan Anda. Seringkali yang buat kita berhenti, stuck di tempat itu saja, itu karena ruang lingkup pergaulan kita itu di situ-situ saja. Kita tidak berkembang. Kita mudah merasa jenuh. Dengan memperluas pergaulan dan wawasan kamu akan berkembang dan lebih percaya diri. Dan otomatis jika kamu sudah percaya diri, kamu tidak akan mudah insecure sama omongan orang. Kamu tidak mudah terpengaruh sama pendapat-pendapat orang yang negatif terhadap kamu. Yang kedua, fokus mengatur diri kamu. Berhenti mengurus hidup orang lain, karena toh kamu belum tentu benar dalam mengurus hidup kamu sendiri. Ngapain kamu harus ngurusin hidup orang lain? Yang berikut, terima kenyataan. Terima kenyataan di sini saya mengartikan dalam menerima kenyataan bentuk fisik kita. Contohnya, saya mencontohi pada diri saya sendiri. Saya dilahirkan dengan tubuh yang pendek, mungil. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa Resa, kamu kok pendek banget sih, kecil banget sih. Enggak masalah. Kenapa kita harus malu? Kenyataan bahwa kita memang dilahirkan seperti itu. Belajar untuk mencintai diri kamu. Kamu itu spesial. Kamu dilahirkan dengan bentuk tubuh kamu seperti itu. Kamu spesial. Contoh lain ejekan fisik yang datang dari orang lain itu, ini seperti kalau kita berkuliah atau belajar di luar NTT, pasti banyak anak-anak NTT yang
sering diomongin atau diejek bahwa anak NTT itu kulitnya kok hitam ya, anak NTT itu rambutnya keriting. Nah, dengan ejekan itu, apakah kita harus berhenti kuliah? Nah, kenapa kita harus malu dengan semua keadaan kita? Tidak perlu. Ingat, Anda adalah Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Yang berikut, kurangi asumsi dan overthinking. Seringkali yang menjadi ribet adalah di mana kita mulai menciptakan asumsi-asumsi dan mulai menciptakan teori dalam pikiran kita bahwa si A sedang membicarakan kita, padahal belum tentu mereka sedang membicarakan kita. Kita terlalu percaya akan asumsi yang kita buat sendiri. Terkadang kita seringkali salah membaca reaksi orang lain hingga mengira orang lain sedang membicarakan hal-hal yang buruk terhadap kita, padahal belum tentu orang lain itu sedang membicarakan kita. Bisa jadi mereka sedang memuji kita, bisa jadi mereka sedang mengagung-agungkan kita. Tetapi karena kita menciptakan asumsi yang negatif, sehingga membuat kita menjadi salah sangka terhadap mereka. Yang berikut, tidak semua orang benar-benar peduli terhadap kita. Sesungguhnya tidak semua orang yang mengkritik kita itu benar-benar peduli atau care sama kita. Mungkin saja mereka memberikan kritik atau saran itu dengan maksud tertentu, atau mereka ingin menjatuhkan kita dengan cara mengkritik kita agar kita down, agar kita mudah jatuh. Nah, tinggal bagaimana caranya kita memfilter omongan orang itu. Bukan semua omongan orang itu kita terima mentah-mentah. Ada omongan orang yang mempunyai dampak positif bagi kita, tetapi ada juga yang negatif. Nah, tinggal bagaimana caranya kita untuk memfilter omongan orang itu. Kita rasa kritikan itu adalah kritikan yang positif, kenapa tidak kita coba mengintrospeksi diri kita? Mungkin omongan orang itu bisa merubah kita ke arah yang lebih baik. Nah, jika omongan orang itu negatif, ngapain ambil pusing? Karena sifat insecure-mu menjadi sifat yang paling banyak mengucap syukur. Karena dengan sifat itu kamu akan lebih banyak tersenyum di balik rasa takut akan kekuranganmu. Berhentilah mencari kelemahan-kelemahan dirimu dengan melihat kelebihan orang lain. Arahkanlah pikiran kamu dengan hal-hal yang positif. Arahkanlah juga mulut kamu agar mengganti segala hina menjadi suatu pujian. Saya rasa insecure itu wajar, tapi ingat, biarkanlah rasa insecure itu hanya sesaat dalam hati kita. Kemudian usahakanlah rasa insecure itu pergi bersamaan dengan keinginan terbesar kamu untuk kehidupan positif kamu. Jangan lupa doakan mereka yang sedang membicarakan kamu. Acuhkan segala omongan mereka, lalu fokus pada kehidupan kamu lagi. Karena dengan kembali fokus pada kehidupan kamu, kamu akan menjalani kehidupan kamu dengan pikiran positif. Kamu akan terus bekerja, berkarya, berprestasi, dan terus meraih kesuksesan. Nah, itu saja yang ingin aku bagikan untuk kalian. Semoga kalian gak bingung dan gak ngerasa insecure lagi sama omongan orang lain. Yuk, kita sama-sama belajar makin dewasa untuk memfilter omongan orang lain. Nggak perlu sampai baper sama omongan orang, karena kontrol respon dan kontrol hidup kamu itu ada di tangan kamu sendiri. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, satu lagi pesan aku, jadilah baik meskipun kamu tidak diperlakukan dengan baik. Bye-bye.